Indonesia dimanapun saja berada. Hari ini kita jumpa kembali dalam konten yang berbeda yang berjudul Rintihan Suara Anak. Oke sahabat Indonesia, ikuti terus video kami ini dan tonton terus sampai habis supaya jangan gagal paham. Oke sahabat Indonesia, dadah. Halo sahabat Indonesia, dimanapun saja berada, kita hari ini akan bercerita mengisahkan tentang seorang anak. Kalau masalah anak ini merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada kedua orang tua. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa mendidik dan melayani kebutuhan anak sebaik-baiknya. Jika kita sebagai orang tua salah mendidik anak mulai dari kecil sampai remaja, maka kita akan menuai apa yang kita tanam selama ini. Oke sahabat Indonesia, dalam kisah ini ada seorang anak kecil ya. Dia punya orang tua, ayah dan ibunya sudah bercerai. Pada kisah ini ya, kehidupan setelah si ibu berpisah dengan si bapaknya, maka kehidupan anak beserta ibunya dalam kondisi yang sangat sulit dan sangat susah. Sementara si bapak ya setelah bercerai dengan istrinya, tak lama kemudian menikah kembali dengan seorang gadis. Jadi begitulah hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya ini segala macamnya, mereka menjalani kehidupan masing-masing. Suatu hari anak ini menelpon sang bapak. Halo, ini dengan ayah ya? Iya. Ya, bisakah antarkan Dedek untuk pergi ke sekolah ya? Lalu dijawab oleh sang ayah, emangnya ibumu kemana? Ibu lagi sakit ya. Dan kakak pun juga dalam kondisi sakit. Minta tolong hari ini Dedek diantar ke sekolah sama ayah. Lalu apa kata ayahnya? Ayah lagi sibuk, ayah lagi kerja di kantor, nanti terlambat. Udah jam berapa ini? Kamu sebagai anak laki-laki harus kuat. Atau kamu naik ojek. Ya, uang ibu tinggal 10.000 lagi. Sementara kakak belum makan. Jika aku pakai uang yang 10.000 ini untuk ongkos ke sekolah ya, maka dengan apa ibu dan kakak nanti makan? Dah kalau begitu kamu jalan kaki aja, kata sang ayah. Sementara si anak ini ya, dia dalam kondisi kurang fit, kurang sehat. Kamu sebagai seorang laki-laki, kamu harus kuat, jalan kaki. Ayah juga seperti itu dulu. Mendengar kata ayahnya, sang anak ini akhirnya, oke ayah, terima kasih saran ayah. Lalu ditutuplah telepon. Kemudian sang anak ini menjumpai ibunya di kamar yang masih dalam kondisi kurang sehat.
dengan senyum yang dipaksakan kepada sang ibu, anak ini berkata, "Bu, hari ini ayah bersedia mengantarkan dedek ke sekolah." Kata ayah, "Tunggu saja di depan gang agar cepat." Mendengar kata-kata itu, sang ibu tersenyum kepada anaknya. "Baiklah nak, kamu tunggu aja ayah di depan gang. Jika kamu berjalan kaki jarak 1 kilometer, badanmu lemah. Doakan saja ibu cepat sembuh ya nak." "Ya ibu." Kemudian sang anak pergilah ke sekolah, pamit sama ibunya, kemudian berjalan kaki. Akhirnya berjalan kaki terus. Dia masih terngiang-ngiang apa yang dikatakan ayahnya. "Sebagai anak laki-laki, kamu harus kuat. Kamu jangan cengeng." Sejak itulah kata-kata itu tersimpan di dalam pikiran dan hatinya. Tahun demi tahun, akhirnya si anak ini tamat sekolah, mulai dari SD, SMP sampai kuliah, memperoleh beasiswa sampai tamat, bahkan sampai pasca sarjana. Dengan kehidupan yang sudah mulai berubah berbeda, dia menghidupi orang tuanya, si ibu, berserta kakaknya sampai sarjana. Suatu hari, ketika dia bekerja di suatu perusahaan asing dengan gaji yang sangat besar, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dia dengar seorang laki-laki yang berbicara di seberang sana. "Halo anakku, ini ayah." "Ya ayah, ayah sakit nak. Tolong antarkan ayah ke rumah sakit." "Emangnya istri ayah kemana?" kata si anak. "Bukankah istri ayah bersama ayah selama ini?" "Anakku, sejak ayah sakit-sakitan, istri ayah sudah pergi anakku. Dia pergi dengan laki-laki lain." "Oh begitu ya ayah. Bersediakah kamu anakku mengantarkan ke rumah sakit?" "Aduh ya, aku hari ini sibuk," kata si anak. "Apakah ayah tidak bisa dengan taksi atau cari angkutan lain yang bisa mengantarkan ayah ke rumah sakit?" kata si anak. Lalu si ayah berkata lagi, "Kok begitu anakku, tega banget kamu sama ayahmu dalam kondisi sakit. Siapa nanti yang akan mendaftarkan ayah ke rumah sakit? Siapa yang akan membayar pengobatan ayah?" Si ayah terus meminta tolong kepada sang anak. Lalu sang anak berkata kembali kepada si ayah, "Ayah, bukankah ayah yang dulu mengajarkan aku sebagai seorang laki-laki harus kuat? Masihkah ingat ayah ketika kami bertiga dalam kondisi yang tidak ada punya apa-apa? Ayah tidak peduli sama kami. Bahkan ketika kami lapar pun, ayah tak pernah ingat kami. Jadi ya, aku selalu mengingat kata-kata ayah. Sebagai laki-laki aku harus kuat. Sebagai laki-laki aku tidak harus cengeng. Bukankah begitu?" kata ayah. "Sekarang ya, aku lagi sibuk bekerja. Carilah transportasi yang lain. Carilah ya."
saya lagi sibuk bekerja. Lalu teleponnya ditutup. Ya. Kemudian si ayah nelpon lagi dan akhirnya diangkat oleh sang anak. Ayah, tadi sudah ku sampaikan ke ayah, aku sibuk ayah. Aku masih ingat dengan kata-kata ayah dulu waktu aku masih kecil. Itulah hari pertama kali aku berbohong kepada ibu ayah. Aku katakan kepada ibu bahwa ayah mengantarkan aku ke sekolah, padahal itu bohong ayah. Akhirnya aku pergi, tapi rasa keibuan dari orang tuaku tahu ya bahwanya aku berbohong kepada beliau. Lalu beliau menyusulku dan mengantarkanku ke sekolah dalam kondisi badan yang lagi sakit ayah. Apakah ayah peduli dengan kami? Akhirnya sang ayah terdiam lalu menutup teleponnya. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, mari kita ambil iktibar dari cerita ini. Ya, apakah si anak berdosa? Mungkin si anak berdosa. Apakah si anak durhaka? Para pemirsa sahabat Indonesia lah yang bisa menjawabnya. Tapi apakah si orang tua tidak berdosa juga dengan kondisi seperti waktu si anak kecil dulu? Apakah si orang tua tidak akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat nanti? Pasti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, sebagai kita orang tua, Anda juga orang tua, marilah kita didik anak kita dengan sebaik mungkin. Dengan kasih sayang sebaik mungkin. Berikan pelayanan yang terbaik buat anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu saja harapan kami, sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Ya, mudah-mudahan dukung terus konten kami ini. Yang setiap orang menonton konten kami ini, kami selalu doakan panjang umurnya, murah rezekinya, serta hidupnya diberkahi yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja sahabat Indonesia yang bisa kami sampaikan. Lain waktu kita sambung kembali. Dadah.